Kenapa sharing? Saya nggak bisa nge-share. Layar saya muncul, slide saya muncul. Muncul Pak. Betul Pak. Oke, kita masuk ke pekan ke 14 ya, yaitu kita akan masuk ke MD Production dan Analisis. Ya, jadi ini adalah tahap akhir dari simulasi molekular dinamik. Oke. Nah, kalau kita ingat kemarin kita udah melakukan preparasi baik untuk single molekul maupun untuk yang apa kondisi bulkinya kita sudah minimisasi, sudah ekuilibrasi NVT sama NPT. Nah, sekarang kita akan masuk ke production. Kira-kira seperti ini flow through-nya dari simulasi MDS yang umum, yang standar ya, minimisasi, NVT, NPT sama uh, long MD production. Nah, setelah kita selesai NPT, ekuilibrasi NPT, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, tahap MD production, untuk mendapatkan data untuk yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Nah, biasanya kita tidak pernah mencantumkan data minimisasi sampai ekuilibrasi. Karena data ini sebenarnya belum punya makna. Minimisasi itu hanya mencari energi terendah. Ya, beda orang, beda komputer, beda jumlah molekul, energinya akan berbeda. Ya, NVT sama NPT sistemnya masih belum stabil. Ya, jadi hampir tidak pernah ada orang mempublikasi data ini atau menyampaikan data minimisasi sampai kolaborasi. Yang biasanya disampaikan ya, baik di penelitian itu data di MD production. Ya, nah tahap MD production juga tahap paling lama. Kemarin minimisasi hanya beberapa detik ya kalau sistem itu. Kemudian kalau nyoba di komputer di ruangan saya, NVT kemarin nggak salah sekitar 2 menit ya, kurang. NPT juga sekitar 2 menit ya untuk 0,1 nanosecond. Nah, MD production itu ya, yang saya lakukan di kuliah ini butuh waktu 1 jam. 2 menit ini kalau pakai laptop saya itu butuh waktu 1,5 jam. Ya, jadi bayangin kalau saya pakai MD production di laptop saya bisa 1 hari laptop saya nggak mati. Ya, jadi ini tahap paling lama karena ini data yang ingin kita analisis lebih lanjut. Ya, ini bisa makan waktu beberapa menit atau beberapa bulan. Selama saya di UP, simulasi yang paling lama yang saya lakukan itu butuh waktu 2 minggu. Ya, 14 hari komputer non-stop tidak pernah mati dan itu saya menggunakan 12 core. Ya, karena saya simulasi dengan metode yang cukup complicated ya dan sistem yang besar. Berarti tergantung sistemnya segede apa. Kalau boxnya 5 kali 5 kali 5 terus saja akan lebih cepat dibandingkan boxnya 10 kali 10 kali 10 ya. Karena jumlah zatnya akan jauh lebih banyak yang 10 kali 10 kali 10. Berarti semakin banyak jumlah molekul tentu akan lebih lama. Sama kayak kemarin teman-teman simulasi NH3 dibandingkan sama NH3 4 kali 12. NH3 jauh lebih cepat dibandingkan simulasi yang NH3 4 12. Ya, karena di sini jumlah elektron lebih banyak dibandingkan NH3. Sama. Semakin banyak jumlah zatnya, maka simulasi akan butuh waktu lebih lama. Metodenya semakin akurat metode akan lebih lama. Computational resource, teman-teman simulasi dengan 1 core ya, dengan simulasi dengan 8 core tentu saja akan jauh lebih cepat yang 8 core. Simulasi dengan komputer dengan graphic card standar, VGA standar dengan VGA yang bagus ya, pasti akan berbeda kecepatannya dan jumlah stepnya. Jumlah step ini nanti akan berpengaruh berapa time frame dari simulasinya. Ya, meskipun simulasi MD itu butuh waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu atau berhari-hari berjam-jam, tapi sebenarnya realnya yang disimulasi itu cuma waktunya nano atau mikro. Kemarin NVT itu kita butuh 2 menit, sebenarnya disimulasi adalah sistem dengan waktu
nanosecond kalau kita lihat settingannya. Jadi 0,1 nanosecond itu dibutuh waktu 2 menit untuk melakukan simulasi. Ya, maka itu juga menjadi kelebihan MD bahwa dia bisa melihat fenomena molekular pada time frame yang sangat singkat, ya, yang tidak bisa didapatkan secara eksperimen. Ya, tapi ini juga sekaligus kelemahan MD. Bisa jadi ada fenomena-fenomena yang baru kelihatan di orde milisecond atau second atau jam yang tidak bisa diamati oleh simulasi molekular dinamik. Berarti ini kelebihan tapi sekaligus juga kekurangan. Ya. Tapi secara umum semakin lama simulasi akan semakin bagus. Ya, itu kaidah umum bahwa semakin lama simulasi akan semakin bagus. Cuma tadi semakin lama maka butuh resource lebih besar. Oke, sampai ada pertanyaan? Belum, Oke. Pak. Nah, kenapa semakin lama semakin bagus? Kita bandingkan simulasi MD dengan kondisi real. Kemarin teman-teman simulasi heksan itu cuma 525 molekul. Sekitar segini kan ya? Molekul. Oke, sekarang kita hitung-hitungan kasar lah. Kalau kita punya, gak usah banyak-banyak lah. Kita punya satu pikno. Satu pikno itu berapa mili? Masih ingat satu pikno? Piknometer gini ya. Satu pikno nggak usah 20, nggak nyampe 20 mili nyampe ya pikno. Kan tau piknometer kan ya? Halo, kok tiba-tiba amnesia Tahu, piknometer? Pak. Piknometer atau piknometer? Tahu, Pak. Ukurannya berapa? Nggak tahu, Pak. Ada yang itu, Pak. Ada yang 5. Oke ya, sambil yang 5 mili. Ada berapa banyak molekul heksan dalam satu 5 mili ini? Ya udah 5 kali 10 pangkat min 3 liter kan ya? Atau kalau ini kita buat densitas heksan itu kalau nggak salah sekitar 0,6 gram per mili, maka beratnya adalah 3 gram. 3 gram dibagi densitas heksan, mm heksan itu 72 ditambah 14 86 ya. Ini adalah mol dari heksan. Sekali bulan Avogadro berarti 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi 86. Ya sekitar 2 lah kali 10 pangkat 22 molekul. 522 molekul disimulasi, realnya 52 kali 22. Ya, jadi, nah bisa jadi masing-masing di sini memiliki konformasi berbeda. Ya, masih ingat konformasi itu apa kan? Ayo, terutama yang ambil kimia di sini loh. Kemarin minggu Senin kemarin saya bahas konformasi. Kalau saya punya heksan, heksan kan C6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tidak semua heksan akan berstruktur seperti ini. Bisa jadi ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belok ke atas. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, salah terlalu. 6 ke atas. Ya, ingat proyeksi Newman di pelajaran kimia organik. Jadi akan sangat banyak konformasi heksan dan beda-beda. Nah, bagaimana caranya dengan jumlah molekul yang sedikit kita bisa mereplikasi mayoritas konformasi di jumlah molekul yang banyak. Ya. Nah, kelihatan slide saya kan ya? Ya, Pak. Nah, caranya adalah kita bikin simulasi itu lama.
Misalkan ini kondisi 0, ini step 1, step 2, step 3, step 4. Ini 525 molekul. Di step 2, 520 molekul itu akan berubah konformasi lagi, berubah lagi konformasi lagi, berubah lagi konformasi, dan seterusnya. Dia akan berubah terus konformasinya. Karena kan molekul pada kondisi suhu kamar kan dia akan berubah-ubah konformasinya. Nah harapannya di time frame ini misalnya sampai 1 juta, ya semua terwakili di sini. Ya 6 kali 10, 2 kali 10 pangkat 22 tadi itu bisa terlingkupi di sini semuanya. Ya tentu saja semakin kalau kita simulasi cuma dua step gini, ya kita cuma mendapatkan maksimum 1050 konformasi, ya jauh dibandingkan ini. Kalau kita simulasi sampai 20 tahap, maka kita mendapatkan 10.050, ya, dan seterusnya. Kalau 200 tahap, maka 100.050, 105.000, dan seterusnya. Tentu saja nggak semuanya itu kan berbeda ya, bisa jadi konfirmasinya nggak sampai segini. Tapi semakin lama simulasi, maka dia akan semakin bisa eh, mengcapture mayoritas konformasi yang ada dalam sistem. Oke, gitu ya. Nah ini contohnya, kalau kita punya molekul seperti ini protein, ya setengahnya konformasinya ini, tapi tidak semuanya konformasi seperti ini. Ini kelihatan bedanya nggak dengan sebelahnya? Kita lihat di sini. Nah, ini berbeda, ya kan? Ini berbeda. Nah, terus ini berbeda juga posisinya. Nah, dia ada 4 konformasi. Nah, kalau kita berangkat dari satu doang, maka bisa jadi kita nggak mendapatkan struktur dengan kondisi ini, dan ini. Ya kan? Karena jadi dia muter-muter sini aja. Nah, semakin lama simulasi, harapannya dia akan sempat menjadi ini, juga sempat menjadi ini, sempat menjadi ini. Karena pada akhirnya sifat fisik itu adalah penjumlahan dari sifat fisik yang bagian pertama ditambah sifat fisik bagian kedua, ditambah sifat fisik bagian ketiga, ditambah sifat fisik bagian keempat dikali dengan fraksi mol masing-masing. Ya. Oke, sama pertanyaan. Intinya adalah semakin lama simulasi seharusnya semakin bagus. Ya. Oke. Nah, MD production itu kan dia kelanjutan dari tahap sebelumnya. Jadi dia biasanya menggunakan assembly yang sama. Kalau kemarin terakhir kita pakai NPT, ya. Terakhir kan di NPT, maka MD-nya juga pakai NPT. Terus konfigurasinya biasanya sama juga dengan konfigurasi terakhir. Kalau suhunya 300, maka MD juga 300. Ya. Cuma yang beda adalah jumlah stepnya dan interval data. Kenapa jumlah stepnya beda? Ya karena lebih lama. Kemarin kita cuma 50.000 step untuk NPT maupun NVT. 50.000 itu kalau kita kali dengan time frame-nya itu adalah 0,001 picosecond, sorry 0,02 picosecond. Maka ini kemarin di NVT ya, NPT itu adalah sekitar 1000, sorry berapa ini kalau dikaliin? 100.000 ya, bukan 100 ya, 100 picosecond atau 0,1 nanosecond. Jadi yang kita simulasi kemarin ada cuma 0,1 nanosecond. Nah, kalau kita ingin 2 nanosecond di MD, maka kita butuh sekitar 2 nanosecond itu berarti 2000 picosecond ya, dibagi dengan time frame-nya 0,002 time step-nya, maka kita butuh sekitar 1 juta step. Ya. Jadi NVT-nya dan NPT kita 50.000, tapi saat simulasi kita 1 juta step. Nah, kalau yang ini ya kira-kira 2,5 juta step. Ini juga 2,5 juta step. Dan tentu saja lebih lama. Kalau nggak salah ini kemarin saya butuh sekitar 20 menit. Ya ini saya butuh sekitar 1 jam.
masing-masing ya. Nah, karena dia lebih lama time step-nya, otomatis ukuran datanya akan lebih besar. Kalau kita simpan semua datanya dengan interval sama dengan sebelumnya, maka kadang-kadang ukuran datanya terlalu besar. Kita susah untuk mengkopinya dan seterusnya. Maka nanti kita akan menaikkan intervalnya. Jadi misalkan kalau saat 100.000 kita nyimpan, sorry, saat 50.000 step ini kita simpan setiap 5.000 kali, berarti cuma ada 10 step ya, 10 kali simpanan, 10 kali trajektori. Maka yang ini kalau kita simpan dengan 5.000 kali, maka akan ada 200 trajektori. Ya. Ini kita naikkan intervalnya supaya tidak terlalu besar ukurannya. Makanya kadang-kadang simulasi MD itu bisa sampai bergiga-giga ukuran filenya. Tergantung semakin seberapa besar sistem dan semakin lama simulasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Ini kenapa tiba-tiba lompat ke sana ya? Nah, gimana melakukan ini kebalik saya slide-nya. Gimana kita melakukan simulasi MD production? Caranya sama ya. Saya akan ini ada di slide, saya akan tunjukkan di di ini saya. Bisa melihat grow up saya? Bisa, Pak. Pak. Oke, sama kita MD simulasi seperti biasa, kelihatan kan tampilan ininya? Kelihatan kan ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya buka folder misalkan contoh heksan ya, heksan tes heksan ya. Misalkan ini MD heksana MD production ya, NVT. Nah, kemudian input koordinatnya adalah hasil simulasi terakhir, yaitu NPT equilibrasi yang kita bikin. Jadi NPT dari equilibrasi yang kita bikin adalah input buat MD. Ya, karena selalu input dari simulasi berikutnya adalah hasil dari simulasi sebelumnya. Topologi tidak akan berubah. Nah, ini 0,1 nanosecond ya. Kalau kita bikin 500.000 ternyata baru 1 nanosecond, maka kita buat 1 juta. Oke, ini 2 nanosecond. Non bonding sama, parameter sama semua. Nah, ini kalau saya biarkan 500 disimpan step 500 step, maka dia akan menyimpan 1 juta dibagi 500. Berarti ada sekitar 20.000 struktur dalam satu file dan ukurannya bisa sangat besar. Maka saya naikkan aja ke 10.000. Berarti biar cuma ada 100 struktur dalam trajektorinya. Ya, ini boleh beda sebenarnya. Yang paling besar tuh nanti di sini. Koordinat output, apalagi yang bawah ini besar sekali. Termostatnya 300 Kelvin, tekanannya sama. Kita melanjutkan simulasi dari sebelumnya sama kayak kemarin. Kita bikin input file, kemudian kita run. Nah, kalau di run, tentu saja komputer saya akan tewas kalau merun ini sampai selesai. Ini masih belum bergerak nih. Ini akan selesai tanggal 23. Sekarang tanggal berapa ya? 22 ya? 22, iya. 22, Pak. Jam 6 pagi. Jadi komputer saya butuh waktu 18 jam untuk beresin ini. Waduh. Laptop saya. Karena saya coba di komputer di ruangan butuh 1 jam. Ya, tapi laptop saya butuh 18 jam. Oke, saya close ya. Kasihan. Exit and kill Gromek. Tapi secara prinsip sama dengan sebelumnya ya. Kasihan laptop saya. Oke, kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Jadi secara prinsip sama dengan waktu kalian bikin simulasi equilibrasi NVT, NPT secara prinsip mirip. Ya. Nah, itu ada yang heksan. 2 nanosecond tadi butuh waktu 18 jam. Nah, untuk heksan water saya minta 5 nanosecond. Berarti kalau saya kali dengan 2,5, maka saya butuh waktu hampir 45 jam untuk simulasi ini saja.
Ini 45 jam lagi. Oke, kebayang? Oke. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan tahap ini, maka kita akan mendapatkan data yang untuk siap tahap analisis. Nah, di per minggu ini saya nggak akan minta kalian simulasi. Ya, semua datanya, sebentar, ini Google Drive mana ya? Kalian bisa lihat Chrome saya? Bisa, Pak. Bisa, Yes. Pak. Semua data linknya saya kasih di belakang slide. Ini ada data hasil simulasi MD. Ini agak bukanya agak lemot karena kepake zoom, ya. Tapi saya akan sediain datanya. Nah, ini datanya, ya. Jadi teman-teman untuk di pekan ini tidak perlu simulasi karena sebenarnya simulasinya ya gitu-gitu aja kan sebenarnya, ya. Oke, tinggal download aja nanti. Jadi minggu ini teman-teman nggak perlu simulasi, tapi lebih ke analisis datanya saja. Oke, kita kembali ke slide, ya. Nah, setelah kita selesai MD production, kita masuk tahap analisis. Nah, tahap analisis ini yang tahap penentu sebenarnya. Karena bisa jadi udah selesai ternyata analisis hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, Growmark memiliki banyak sekali tools buat analisis ya, tergantung dari apa yang kita mau analisis. Ya, tujuannya apa analisis? Analisis parameter fisik kah, parameter energi kah, ikatan hidrogen kah, interaksi antar molekul, ya, tegangan permukaan, viskositas dan seterusnya, entropi, energi bebas Gibbs, itu bisa menggunakan tools di Growmark. Dan biasanya akan lebih baik kalau di awal sebelum kita melakukan simulasi kita udah tahu informasi apa yang mau kita butuhkan dan bagaimana asesmen metodenya sebelum kita melakukan simulasi MD. Karena seringkali kadang-kadang kita perlu men-setting ulang parameter ini sesuai kebutuhan analisis kita. Ya, metode analisis untuk satu sistem bisa berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Nanti kita lihat, kita punya 3 kasus 1, kasus 2, kasus 3, ini heksan doang, ini heksan water, yang ini adalah heksan water SDS, ini ada apa nih? Chat, siapa chatnya? Oke, PPT-nya habis ini. Oke, ya. Kita lihat bahwa simulasi 2 dan 3 ini analisis akan sama. Karena tujuannya sama. Kita ingin melihat apakah heksan itu akan mengalami terpisah dari air, ya, dan bagaimana efek SDS. Itu tujuan simulasi 2 dan 3. Simulasi 1 kita hanya melakukan validasi. Apakah parameter simulasi kita telah sesuai apa enggak. Seharusnya kalau secara urutan kita kerjakan dulu simulasi 1 sampai selesai, kita analisis. Kalau dia valid, kita baru lanjut ke simulasi 2 dan simulasi 3. Kalau nggak valid, berarti kita ganti metode. Ya. Oke. Nah, ada sedikit nama juga software yang saya bikin di tengah-tengah kesibukan lain. Ada sedikit bug ya. Sebenarnya minor sih. Bugnya itu cuma defaultnya aja, tapi nanti saya jelasin bugnya di mana. Tapi saya udah revisi bug itu, dan teman-teman bisa download di folder yang biasa, diinstal aja nanti otomatis ketimpa di folder yang saya share sebelumnya. Oke, sekarang kita coba analisis untuk sistem heksan. Ya, tujuan dari kita melakukan analisis heksan doang itu adalah untuk melakukan validasi. Namanya validasi biasa kita harus bandingkan dengan eksperimen. Nah, di sini kita akan membandingkan massa jenis, hasil simulasi, dengan massa jenis eksperimen. Kita juga akan membandingkan kapasitas kalor hasil simulasi dengan kapasitas kalor eksperimen. Ya. Oke.
Ya, kita akan bandingkan karena validasi kita bandingkan hasil MD dengan eksperimen. Oke, cara analisis akumulasi jenis saya udah pernah tunjukkan, jadi nggak akan saya praktekkan ya, karena kita udah pernah bahas. Dia udah stabil, kita lihat selama 2 nanosecond, ya. Terus rata-ratanya bisa dilihat 620. Ini hasil simulasi. Nah, hasil eksperimen itu adalah 660. Jadi kalau kita cek errornya sekitar 6%. Ya. Apakah 6% itu besar atau kecil? Menurut teman-teman gede apa kecil errornya? Lumayan, Pak. Kecil ya, Pak. Kalau untuk penelitian, ini akan saya kejar supaya di bawah 5%. Nah, berhubung ini kan lebih buat kuliah ya. Jadi ya sudah, kita terimalah error 6% ini. Ya. Biasanya kalau di penelitian saya kejar biasanya di bawah, bahkan di bawah 3%. Ya. Karena biasanya batas error itu maksimal 5%. Ya, itu kalau di kita ini statistik ya, itu adalah confidence ratio 95%, kalau teman-teman nanti ada di pelajaran chemometry. Ya tapi oke lah, di sini kita terima dulu. Sebenarnya kita nanti ini berarti harus ada yang diperbaiki di parameternya. Tapi di saat ini kita terima aja, kita pakai lah meskipun errornya 6%. Tapi not too bad lah buat buat pengajaran gitu. Ya, baru nyoba simulasi pertama errornya cuma 6% tuh. Ya. Nah, kemudian kita melakukan analisis kapasitas kalor. Saya akan tunjukkan caranya ya. Ya. Oke, kita buka grow up. MD simulasi. Oh, MD simulasi salah. Gerombak analisis ya. Ini di kasus 1. Kelihatannya saya tampilan grow up saya. Kelihatan, Pak. Oke, tes heksan. Ya. Kemudian hasil MD ini ya, EDR hasil MD. Oke, nah kalau analisis densitas cuma tinggal ini aja diklik ya, densitas kan. Ini nah untuk analisis kapasitas kalor, kalau bingung coba klik aja need tutorial. Di sini akan ada keterangan cara untuk melakukan analisis yang umum ya. Nah, di sini akan muncul, otomatis muncul. Kelihatan PDF saya? Kelihatan saya buka PDF kan ya? Kelihatan, Pak. Analisis heat capacity. Nah, ini untuk sesuai dengan Gromac manual, untuk analisis heat capacity kita butuh menambahkan keterangan ini, flux prop sama nmol. Ya, kemudian kita harus memilih entalpi dan temperatur. Jadi kita harus memilih, kita tulis dulu misalkan ini heat capacity. Kita pilih ini hex ya. Kita pilih temperatur dan entalpi. Terus kita buka lagi. Ini ya. Terus kita tambahkan flux prop. Nah, kita tambahkan min flux props. O-nya 1 ya. Props. Nah, oke. Sama kan ya? Kemudian kita tambahkan nmol. Nmol itu jumlah molekul. Nah, harusnya karena kita bikin ya, harusnya kita tahu jumlah molekulnya. Kalau kita lupa, buka aja topnya. Topnya di mana ya? Top data modified yang oke, top hex. Nah, ini hexan ada 525 ya. Seingat saya mayoritas teman-teman juga nulis 525. 525. Oke, kita lihat lagi di manualnya. Oke kan ya? Oke, kayaknya nggak ada yang salah. Kita run. Oke. Nah, muncul nih. Kapasitas kalornya di sini adalah 472,975. Entalpinya adalah 85
kilojoule per mol. Nah, sekarang kita cek, kita bandingkan sama eksperimen. Oke, eksperimen ternyata ya kabar buruknya adalah eksperimen 142. Ini Joule nih. Kita mendapatkan simulasi 472. Errornya selisihnya hampir 2 kali lipat ya. Ya nggak bagus sih berarti. Kesimpulannya nggak bagus simulasi kita. Ya, tapi ya udah karena yang penting teman-teman tahu toolsnya dulu bahwa kita bisa menentukan kapasitas kalor secara teoritis ya, secara simulasi untuk sistem yang kita buat. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Nah, sekarang kita masuk kasus kedua. Kasus 2 sama kasus ketiga, sebenarnya tujuan akhirnya lah kita ingin ngecek apakah kasus ketiga kan hex, SDS, water ya. Kita tahu bahwa hexan sama water itu tidak larut. Ya kan ya? Pada akhirnya dia akan memisah. Dia akan memisah. Nah, harapan kita dengan ditambahkan surfaktan, dia akan memisah atau enggak? Heksan sama airnya. Bisa harusnya, Pak. Ayo. Penambahan surfaktan akan menyebabkan heksan sama air memisah atau tidak? Ayo. Bisa jadi, Pak. Kan Kalian ada udah belajar kimia permukaan kan ya? Ada kan pembahasan itu? Menyatu, Pak. Hah? Sebenarnya jawabannya heksan sama air akan memisah. Cuma memisahnya berbeda. Ya. Jika tanpa surfaktan dia akan benar misah dua fasa. Ini misalkan air, ini heksan. Nah, tapi kalau ada surfaktan, harapannya dia misah. Tapi heksan akan menjadi butiran-butiran kecil yang dia itu terdispersi di fase air. Ya, tergantung nanti ukurannya. Nanti di sini surfaktan akan mengelilinginya. Ya. Nah, seperti itu. Kebayang? Tetap dia misalkan berarti heksan nggak akan sendirian, berarti dia kan nggak akan seperti ini. Dia akan bergerombol sama dia, tapi jumlahnya nggak. Kalau ini kan bergerombol semuanya. Kalau ini bergerombol pertama, ini kongko yang kedua, kongko ketiga, berarti misalkan ini ada 100, ini ada 100, ini 100, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini misalkan 200 tuh. Kalau ini misalkan ada 3000 ngumpul semua di fase ini. Ya. Kalau ini kan kelihatan misah, ini sebenarnya misah sebenarnya ya. Tapi karena dia distabilkan oleh surfaktan, maka dia tidak akan menyatu seperti ini. Jadi antara misah dan tidak memisah lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, karena kita ingin lihat pemisah apa enggak, maka kita lihat strukturnya sebelum dan setelah simulasi. Nah, kira-kira kayak gini lah. Kita pakai VMD. Ini struktur hasil PECMOL ya. Ya. Ini struktur sebelum MD, sebelum MD production, berarti ini adalah struktur hasil NPT. Yang ini adalah struktur hasil MD production.
Kalau ini kita lihat ya karena efek mau kan dia nyebar sama rata, maka di sini udah mulai misah nih. Di sini dia misah. Nah, oke. Pak mau nanya. Halo? Ya? Saya pas ini strukturnya kok beda ya Pak? Yang mana? Kan kalau yang ini kan strukturnya seperti kayak ulat bulu. Tapi Hmm. kalau di saya tuh cuman kayak garis-garis aja gitu loh Pak. Oke. Itu adalah masalah tampilan. Saya akan tunjukkan cara bikin ini. Ya. Jadi pertama kita buka dulu VMD-nya. Sebentar. VMD saya di mana ya? Tombol start Windows nah ini. Oke. VMD. Oke, kelihatan ini saya VMD. Iya, kelihatan, Pak. Oke, kita buka molekulnya. Ya, file, new molecule, browse. Kita cari datanya, kita buka yang grow-nya ya. Software, hex test, hex, yang ada waternya ya, yang hexword. Saya cari yang grow-nya. Nah, ini kebanyakan file. Ini ya. Kayak gini kan tampilannya kan ya. Oke. Nah, kemudian ini kan cuma satu struktur. Kita ingin memasukkan trajektorinya. Klik kanan, load data into molecule. Ya, browse. Kita cari yang XTC-nya. Tadi grow-nya, sekarang XTC-nya. Tes. Hexan. Hexan ini. Sorry, hexan water. Terus kita cari yang XTC-nya. Ini, ya. Ini adalah trajektorinya, yang ini adalah struktur cuma saat akhir, ini trajektori. Kita buka. Load. Oke. Kayak gini. Nah, sekarang kenapa kok ikatannya aneh kayak gini ya? Karena dia memasang ikatan berdasarkan struktur awal. Oke, kita ganti tampilannya, representasi, grafik, representation. Ya, seperti ini. Nah, kita cek di sini tuh ada kalau nggak salah air kemarin itu sol ya. Tapi air itu punya istilah khusus namanya water. Kalau ini berarti kita hanya menampilkan air, water, kita enter, maka air doang yang muncul. Ya, water. Kemudian kita bikin dynamic bond. Maka dia ikatannya akan mengupdate terus. Oke. Nah, sekarang gimana kita menampilkan si hexan? Kita bikin baru tampilan, grid trip. Atau kalau bahasa Inggrisnya grid representation. Oke, sekarang yang kedua kita hapus race name hex. Ini sesuai dengan yang ada di topnya, ya, di ITP-nya. Oke, muncul kan ya? Nah, untuk tampilan cacing itu adalah van der Waals VDW. Nah, seperti ini. Kelihatan kayak ular keket kan ya? Oke, sampai situ pertanyaan? Ya Pak, makasih banyak Pak. Nah, karena nanti hasil ini akan saya upload ya, YouTube-nya. Nanti teman-teman bisa kalau lupa bisa di replay. Nah, ini struktur awal, menit ke-1 struktur awal, ya, kemudian struktur akhirnya adalah ini. Dia misah. Dan ini berlaku untuk struktur-struktur yang lain. Oke. Ya, ini adalah struktur akhirnya, dia misah. Tapi ini kelihatan kok masih ada 4 ya. Ya kan, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ini nyatu ya.
Cuma karena periodic boundary dia jadinya seakan-akan kepisah. Kalau kita bikin tampilan kayak gini nanti di VMD kita bisa bikin tampilannya untuk apa? Kita bisa tambahkan boxnya. Misalkan ini, saya tunjukkan di VMD-nya. Udah tahun tutup lagi ya. VMD. Tadi. Kita buka lagi ya. Saya hanya akan nampilin satu saja, yang guru saja. Tapi yang TRC juga sama trajektorinya. Exan what? Oke, ini ya. Grafik, representasi, water. Untuk air. Dynamic bond, kemudian saya bikin lagi. Race name. Hex, berarti menampilkan residu yang bernama hexana. Saya bikin VDW. Nah, saya bisa di PMD itu ada namanya periodic. Ya, seperti ini. Ini bisa kita buat. Saya mau menduplikasi boxnya ke arah sumbu Y, sumbu Z misalkan. Untuk hexan. Untuk air saya duplikasi juga. Kelihatan nih bedanya. Boxnya di copy ke atas. Kelihatan di sini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, saya mau copy ke samping kanan, berarti ke sumbu X. Nah, airnya saya copy. Airnya saya copy. Ngumpul kan di sini Tata. Jadi sebenarnya dia keluar itu karena periodic boundary aja. Jadi kalau dia kalau dia kenapa di awalnya kayak ngumpul di sini, itu sebenarnya kalau kita boxnya itu kita copy ke sebelahnya, dia akan jadi gini. Kalau kita copy ke atasnya, ini sebenarnya dia akan jadi gini. Kalau kita copy ke atas ini, dia akan ngumpul sini. Berarti sebenarnya ini itu satu, ya, yaitu ini. Oke, kebayang secara 3 dimensi. Ya. Jadi sebenarnya yang mojok-mojok tadi, yang mojok di sini, itu tuh satu. Cuma karena periodic boundary kan dia di pojok-pojok itu sebenarnya satu. Nah, untuk meyakinkan, maka kita bisa melakukan analisis yang lain, yaitu analisis jumlah klaster. Ya. Jadi analisis jumlah klaster. Apa yang dimaksud dengan klaster? Kalau di sini kan dia misah-misah nih ya. Maka kita bisa hitung ini satu klaster heksan, ini klaster kedua, ini klaster ketiga, ini klaster keempat, ini klaster kelima, dan seterusnya. Kalau dia berjarak biasanya jaraknya 3,5 Armstrong, dia dianggap klaster yang berbeda. Di sini klasternya udah makin berkurang. 1, 2 klaster, 3 klaster, 4 klaster, dan seterusnya. Kalau kita lihat secara manual nangis. Ya. Nah, kita bisa melakukan analisis jumlah klaster. Ya, karena heksan tidak larut di air, maka heksan akan membentuk agregat. Tadi awalnya pisah-pisah seperti ini, dia akan ngumpul. Jadi satu buah klaster besar. Idealnya seperti itu. Nah, selama simulasi klaster-klaster ini akan semakin lama makin besar, makin ngumpul, sehingga jumlahnya akan berkurang. Awalnya misalkan 100 karena dia nyebar, kalau dia misah berarti tinggal 1. Nah, bagaimana melakukan analisis klaster? Di slide ada, saya akan tunjukkan di sini caranya ya. Sama GROMAC analisis. Ini udah saya buka kayaknya. Ini ya. Kemudian kita pilih cluster size. Ya, cluster size. Ya. Ini. Nah, kalau teman-teman lupa, di sini bisa lihat rekaman video ini nanti, bisa juga lihat ini, Need Help tutorial. Nanti ada cara menggunakan GROMAC cluster size. Ya, ada cara menggunakannya. Ya, tutorialnya ada di sini. Ya.
termasuk interpretasi datanya. Oke, sekarang saya tunjukkan di sini. Di sini pertama butuh file trajectory XTC, kita cari aja. Pertama set dulu. Mati. Kan kita set dulu working directory-nya ya. Tes, kemudian hexan, ini sesuai dengan tutorial saya, hexan water. Ya, saya select folder. Nah, kemudian di sini chroma analysisnya, cluster size-nya, nah trajektorinya XTC ya. XTC-nya kita setting MD, hasil MD-nya mana? MD hex watt XTC trajectory. Dia butuh gromak input run file TPR. Nah, kita setting MD hex watt TPR sesuai dengan hasil MD. Kemudian kita kasih nama misalkan MD hex watt class gitu, cluster size. Kita sebutkan CSV biar mudah dibuka dengan Excel kalau nanti mau pakai Excel. Nah, dia minta apakah kita punya index file. Nah, ya kita jawab aja karena kita nggak punya, I don't have, biarin dia yang bikin. Oke, dia akan muncul selection, tiba-tiba muncul selection ya. Kita pilih hexan. Ya, karena kita ingin mengetahui cluster dari hexan. Kita nggak butuh cluster dari air dan seterusnya. Oke, sisanya kita biarkan. Kemudian kita run. Nah, ini ini kalau pakai laptop nggak berat kok. Dia cuma sebentar aja, paling cuma nggak nyampe 1 menit. Tadi kan 5 nanosecond ya, berarti kita tunggu sampai 5000. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Seperti ini. Nah, nanti saya coba sebentar. Sebentar. Nah, dia akan menghasilkan banyak file. Kalau kita lihat di tutorialnya, ya, dia akan menghasilkan file n-class. N-class itu adalah menunjukkan jumlah cluster. Max class itu adalah menunjukkan ukuran dari cluster yang paling besar. Average class itu adalah menunjukkan rata-rata ukuran cluster, ya, histo abaikan aja. Nah, kita lihat di sini, saya share ulang ke folder ini. Nah, dia menghasilkan average class, berarti ini rata-rata ukuran cluster, n cluster jumlah kelas. Saya ingin tahu jumlah klasternya, maka kita buka bentar ini. Ya, analisis. Nah, kemudian plot result. Ini ada defaultnya, dia akan membuka average class. Ini adalah rata-rata average class, berarti rata-rata ukuran cluster. Nah, ini meskipun molekul ya, ini tuh sebenarnya harusnya bukan molekul, ini adalah atom. Ya, dia ngitungnya atom. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kita kan punya 525 atom ya. Kita kan punya 525 molekul heksan. Satu heksan itu mengandung 6 ditambah 14, 20 atom. Maka total atom heksan adalah 20 dikali ini, 525 kali 20 itu sekitar berapa ya? 525 dikali 20, 1000. Sorry, di sini berapa heksan saya? Kita coba lihat dulu. Tampilannya saya pindah dulu. Sini. Sebentar. Oke, heksan watt. Kita cari topnya lah biar kita nggak lupa yang kita bikin kemarin. Topnya
top. Kelihatan folder saya kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Bisa. Top, 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 top. Ini biasanya di awal-awal. Sebenarnya gimana next file top nih? Top. Gini aja. Dot top. Nah ini dah. Ya, box hexan top. Hexan tuh ada 105. Ya. 105 kalau dikali dengan jumlahnya, sorry, 105 ada 105 heksan. Kalau saya kali dengan 20 maka ada 2100 atom. Berarti kalau semua heksan ngumpul, ya berarti kan 105 molekul heksan, satu heksan ada 20 atom, maka ada 2100 atom dalam heksan. Kalau ke 2100 itu ngumpul, maka dia ukurannya akan 2100. Kebayang? Kalau semua itu ngumpul di satu, maka ukuran klasternya akan 2100. Kalau dia masih mencar-mencar, ukuran klasternya rata-rata akan di bawah 2100. Nah, kalau kita lihat di sini, share mana? Share. Nah, kalau kita lihat di sini, awalnya itu cuma ada nolnya mana? Nolnya sini ya. Nah, di awal-awal tuh sekitar 200-an ukuran atomnya. Saat simulasi dia naik. Pada akhirnya di sini kita lihat ini 2100 sejak 3 nanosecond, 3000 picosecond atau 3 nanosecond, semua heksan telah ngumpul. Kelihatan sini. Ini 2100, semua heksan sudah mengumpul. Berarti kita bisa katakan setelah 3 nanosecond maka semua atom dalam heksan itu telah mengumpul jadi satu, membentuk sebuah klaster besar. Nah, kita bisa ngitung berapa jumlah klaster yang ada dalam larutan. Kita hapus dulu ya, clear. Kita buka hasil yang kelihatan ini, N-class ya. Halo, kelihatan di sini N-class? Halo, ada suara? Kelihatan, Pak. Oke. Kita buka. Nah, di sini kelihatan bahwa awalnya itu ada sekitar 7 sampai 8 klaster ya di awal. Berarti awalnya itu heksan di air akan terpecah menjadi 7 atau 8 klaster berbeda. Lama-kelamaan dia ngumpul tinggal 6. Ngumpul lagi yang satu gabung dengan teman yang lain tinggal 5. Ya. Yang 5 satu lagi gabung jadi tinggal 4. Yang 4 berarti 4 itu berarti seakan-akan ada 4 buah titik heksan. Ngumpul lagi tinggal 2 jadi 1. Sempat pecah, gabung lagi terus sehingga di 3 nanosecond semua heksan sudah berkumpul jadi 1. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Itu ada analisis cluster. Ya. Kita lanjut ke slide analisis. Ya. Oke, ini tadi ini adalah satuannya dalam jumlah atom ya. Ini 105 ya, bukan 525, ini 105 molekul heksan dikali 20 maka 2100 atom. Di akhir dia bergabung menjadi sebuah klaster yang besar. Berarti ya tanpa penjelasan kita sudah tahu bahwa heksan gak larut di air maka dia akan ngumpul sesama dia. Jumlah klasternya juga sama. Setelah 3 nanosecond dia udah cuma tinggal satu klaster. Ini satu kan, kalau ini 2 ini satu, maka semua heksan di larutan akan berkumpul jadi satu buah klaster yang besar. Dan ini sesuai dengan gambar yang ini ya. Oke, satu lagi analisis terakhir yang kita bahas yaitu analisis SASA, yaitu adalah Solvent Accessible Surface Area, untuk mengetahui
seberapa luas permukaan heksan. Kalau heksan kan kalau kita lihat dia terpecah-pecah seperti ini ya. Nanti air akan mengelilingi dia. Ini air, ini juga air akan mengelilingi heksan. Ini air mengelilingi heksan. Ya. Seperti ini. Nah, itu kita sebut sebagai sasa. Luas permukaan heksan yang bisa diakses oleh pelarut atau air di sini. Nah, kalau heksan ngumpul seperti ini, maka air akan lebih sedikit yang mengelilingi. Ya kan ya? Logis kan? Kalau dia masih mencar, air akan banyak mengelilingi, luas permukaan dia lebih besar. Tapi kalau heksan pada ngumpul di satu, ini di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini, maka air hanya mengelilingi di permukaan saja. Jadi kita bisa mengamati fenomena si heksan itu misah dari air dari luas permukaan heksan. Nah, analisisnya kita sebut sebagai sasa. Kita bisa menggunakan Gromec dengan bantuan grow up seperti biasa. Ya, saya akan tunjukkan di sini. Ya, ini sasa. Kelihatannya sasa. Oke, kalau kita bingung, kita bisa need help tutorial di sini. Dan ada cara menggunakan sasa. Oke, selanjutnya di sini aja. Di sini minta trajektori. Ya, kita cari aja trajektorinya XTC. Oke, heksan MD heksan watt XTC. Di sini diminta structure grow, bisa PDB, bisa TPR. Kita kasih aja yang grow. Terserah TPR juga bisa. Ini ya. Nah, kemudian dia akan ini opsional, outputnya misalkan kita tulis sasa hex watt ya MD. Kita simpan sebagai CSV biar nanti bisa dianalisis lebih lanjut pakai Excel misalkan. Kita hanya butuh data heksan, kita cari heksan. Ya, kita hanya butuh heksan, kita cari heksan. Ada 2100 atom. Kita biarkan sisanya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Ya, di sini udah selesai, kita lihat hasilnya. Oke, kelihatan di sini bahwa kelihatan ini saya kelihatan kurva luas permukaan di sini. Halo? Kurvanya enggak, Pak. Oke, kurvanya enggak. Kita tampilkan kurvanya. Oke, kayaknya bisa pakai ini lebih enak. Oke, kelihatan kurvanya kan ya? Iya, Pak. Nah, kalau kita sini sesuai dengan prediksi kita kan ya, dia akan turun. Berarti di sini heksannya masih mencar, di sini udah mulai ngumpul, di akhirnya dia akan stabil. Berarti di sini heksan udah mulai stabil dengan mengumpul satu sama lain. Karena tujuan dari dia ngumpul adalah untuk menghindari kontak dengan air. Kalau teman-teman ingat pelajaran apa itu ya? Biokim atau kalau bagi yang ngambil kim medicinal saya sempat bahas ya. Di awal itu adalah tentang gaya hidrofobik. Ya. Yang menyebabkan molekul non polar sama polar itu bisa memisah. Ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kontak dengan pelarut. Nah, ini kelihatan di sini berkurang kontaknya. Awalnya 90-an, Armstrong persegi, dia sekarang tinggal 60-an. Oke, ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Oke, slide saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita masuk kasus 3. Kasus 3 kita melakukan analisis yang sama dengan kasus 2 dan kita bandingkan hasilnya. Oke. Ini kasus ini adalah hasil strukturnya. Ini sebelum minimisasi, berarti ini awal yang kita bikin pakai PECMOL. Ini adalah hasil NPT. Ini adalah hasil MD-nya, MD production-nya. Kalau teman-teman lihat, di sini dia gabung ya. Kelihatan kan ya? Si biru ini heksan. Ini air. Dan yang kayak cacing keket-keket. Mana keket tadi? Yang kayak cacing ini itu adalah SDS. Kepala yang kuning ini kepalanya, bagian polarnya. Ini kelihatan nih. Cacing kan ya? Kayak apa sih? Kayak satria baja hitam nih kepalanya. Nah, ini cacing ini adalah SDS. Si pink ini adalah si natrium. Oke, saya akan tunjukkan satu aja cara membuatnya ya.
Sama kita buka VMD. Oke, saya akan menunjukkan cara buat yang hasil MD. Production berarti kita cari. Kelihatan MD saya, VMD saya kan ya? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Nggak kelihatan? VMD? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan ini VMD? Ya. Oke, hex test, hexnya. Saya cari di sini hex SDS. Saya cari struktur akhirnya, berarti grow yang akhir. Ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Ya, agar tampilannya enak, sama waternya kita bikin dinamik ya, seperti ini water. Kemudian kalau kita bikin lagi yang representasi yang baru khusus resname hexan, kita bikin van der Waals tapi biar beda, kita kasih warna color ID-nya kita bikin biru misalkan. Jadi color ID kita set biru. Kita bikin lagi SDS. Nah, harusnya resname SDS ya. Cuma berhubung saya salah tidak mengganti, maka ini masih UNL. Tapi ini harusnya SDS. Kalau teman-teman melanjutkan simulasi teman-teman, ini harusnya SDS. Tapi berhubung saya nggak mengganti di ATP-nya, maka UNL. Ya, oke. Kita kasih nama pewarnaan berdasarkan nama. Nah, seperti ini. Jadi ini si SDS. Saya bisa matikan si air, nggak muncul. Ini kalau menghilangkan, mematikan. Nah ini si SDS kayak gini, kayak ular keket nih. Nah seperti ini, ya. Kalau kita ingin menampilkan NA, berarti sama resname NA itu kalau salah namanya NA. Lihat aja di ininya, di topologinya, topnya. Kita bikin warnanya adalah NA itu adalah VDW dengan warna misalkan pink. Color ID-nya kita bikin purple misalkan. Nah ini. Oke. Nah kelihatannya kalau di sini kita nggak terlalu berhasil ya, karena ini masih nyatu nih. Kalau kita lihat periodiknya, saya iniin ke sumbu Z aja, bukan Z. Saya hanya lihat hexan doang ya. Saya matikan semuanya. Saya cuma mau melihat hexan doang. Nah nyatu nih, ya kan? Dia ngumpal kan di satu nih. Berarti seluruh hexan tetap aja ngumpal meskipun sudah ada SDS. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dugaan saya adalah jumlah dari ini kita nggak banyak. Jumlah dari surfaktan kita terlalu sedikit. Kita lihat di sini masih banyak bagian dari si heksan yang tidak bisa terlingkupi oleh SDS. Lihat nih. Kelihatan kan? SDS memang terbenam nih di dalam heksan, tapi bagian sini enggak, bagian sini enggak, bagian sini enggak. Jadi makanya solvent itu punya derajat kemampuan mensolva ke emosi berbeda-beda. Kalau molekulnya besar, kita lebih enak pakai solvent yang berukuran besar. Tapi kalau kecil kayak heksan, maka kita lebih enak pakai yang ukuran surfaktannya kecil. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kayaknya slide saya udah mau habis. Oke, kita lanjut sebentar, ya. Nah, ini kalau tadi saya gabungkan, terus ini saya ulang lagi analisis cluster size, terus saya bandingkan, yang merah adalah tanpa SDS, ini adalah average-nya ya. Yang merah itu dengan SDS, yang hitam dengan SDS terlihat di akhir. Karena jumlahnya berbeda, mungkin kita nggak bisa banyak bicara ini, ya ini aja yang paling gampang. Kita lihat yang hitam ini adalah jumlah klasternya, berarti ini yang N class. Kita lihat yang ada SDS, yang ada SDS, tetap pada akhirnya menjadi satu. Yang tanpa SDS pada akhirnya menjadi satu. Dan yang ada SDS lebih cepat lagi. Lebih cepat untuk gumpal.
Ya. Jadi ini kemungkinan besar karena jumlah SDS-nya terlalu sedikit. Ya. Nah, kita ada hasil yang nggak menggembirakan di SASA. Di SASA terlihat bahwa tanpa SDS, tadi yang sebelumnya, itu di akhirnya dia ukuran permukaannya cuma 60-an, 65-an. Kalau ada SDS, dia tetap besar ternyata. Yaitu sekitar 85-an. Berarti dia tetap stabil meskipun dia terekspos air di SDS. Berarti seenggaknya SDS bisa menstabilkan butiran-butiran dari heksan. Meskipun belum ideal karena jumlahnya terlalu sedikit. Atau mungkin dia ukurannya terlalu besar. Oke, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan maka kuliah akan kita akhiri. Nah, tugasnya teman-teman adalah bikin analisis. Ya, seperti tadi. Untuk simulasinya teman-teman nggak usah melakukan simulasi. Jadi teman-teman bikin analisis seperti yang saya sampaikan. Terus kasih keterangan sesuai dengan pemahaman teman-teman sendiri. Ya, di Word aja atau di PDF nanti selesai di PDF. Filenya ada di sini. Nanti bisa diklik. Ini adalah output dari MD-nya. Jadi nggak usah melakukan simulasi. Nah, terkait UAS, saya kasih gambaran umum aja. UAS nanti, teman-teman adalah melakukan simulasi surfaktan selain SDS. Jadi nanti setiap orang akan mengusulkan satu buah surfaktan berbeda terserah orang tersebut dan tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, siapa cepat dia dapat nanti akan saya buka linknya. Skor maksimum itu jika sasanya lebih besar seperti ini dan jumlah klasternya tetap lebih banyak. Jadi harusnya kalau mau jumlah klasternya gini. Nah gitu. Berarti dia stabil. Konsentrasinya bebas, silakan diatur-atur sendiri. Tapi tetap dominannya water. Nanti saya kasih keterangan lebih lanjut. Ya. Jadi mulai coba semakin bagus surfaktan kalian dan nanti seperti itulah gampangnya. Berarti tetap kasusnya hexan water. Ya. Kalian cuma simulasi satu sistem, itu kasus 3. Di UAS nanti kasus 3 dengan surfaktan sendiri. Berarti bikin parameter lagi untuk surfaktannya. Hexan nggak usah bikin lagi parameternya. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Dan nanti rencananya ada ujian lisan. 5 menit. Nggak nyampe lah. Satu orang. Jadi setelah mengumpulkan, saya akan nilai dulu. Setelah itu baru ada saya minta masing-masing untuk menyampaikan hasilnya 5 menit. Pakai Zoom aja. Ya, jadi nilainya adalah hasil ujian lisan dikali dengan nilai laporan UAS. Nilai ujian lisan akan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,0. 1,2 lah. Bisa aja saya nilainya. Ya kalau teman-teman nggak sampai bengong diem aja nggak akan dapat di bawah 0,5 lah. Kalau kan paling nggak udah pernah nulis kan bisa ngomong dikit-dikit lah ya. Seperti itu. Karena saya tetap butuh permintaan dari kampus bahwa kalau ujian dalam bentuk take home harus ada justifikasi bahwa itu adalah kerjaan pribadi. Oke? Ada pertanyaan? Pak, berarti yang bikin dari awal itu yang pakai SDS-nya doang ya, Pak? Yep. Berarti kasus 1, kasus 2 nggak usah kalian ulang. Kalian cukup bikin kasus 3 dengan surfakta sendiri. Makanya minggu depan kita udah nggak ada praktikum, nggak kuliah, akan lebih banyak diskusi tentang apa yang mau kalian simulasi. Berarti sebelum minggu depan akan saya sampaikan di grup linknya buat buat ngebooking nama surfaktan. Itu kita cari sendiri, Pak, Cari sendiri. surfaktannya. Cari sendiri. Bikin parameter sendiri. Kan kalau udah tahu strukturnya kan kalian bisa bikin pakai check up kan dengan mudah. Ya. Oke?
Pak, biasanya waktu maksimal yang dibutuhkan tuh berapa, Pak? Kalau ini simulasi buat simulasi ya. Ya, simulasi, Pak. NPT kalau pakai komputer di ruangan saya itu 2 menit. Kalau pakai laptop saya 1 jam. NVT 2 menit. Saya minta simulasi 5 nanosecond sama. Kalau di ruangan saya komputer 1 jam, di laptop saya 48 jam. Jadi saya akan mengurus teman-teman untuk pakai komputer di ruangan saya buat ya sama kita bikin customer booking lah. Ya, kan simulasi seenggak-enggaknya buat yang MD-nya. Ya. Karena kalau laptopnya 48 jam takutnya kebakar. Janganlah nanti saya dimarahin orang tua kalian yang kira laptop saya kebakar. Kemungkinan saya masih kalau saya ada rencana ke kampus minggu depan, saya akan buka 2 komputer ya, berarti nggak hanya numpuk di 1 komputer. Ya, saya masih ada komputer lain tapi modenya Linux, nanti paling saya buat ke Windows biar teman-teman juga bisa pakai. Jadi bisa paralel. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tahap awal kayak minimisasi, preparasi, bikin struktur itu kalian bisa gunakan laptop masing-masing lah ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Berarti, Pak, kalau untuk yang lisannya itu ngejelasin hasil surfaktan kita gitu ya, Pak? Yap, kira-kira seperti itu. Kenapa milih surfaktan itu? Ya saya akan minta cerita gimana kalian bikin strukturnya, kalian bikin parameternya, dan seterusnya. Apakah ada error apa enggak? Itulah. Saya ingin memastikan bahwa itu kerjaan kalian gitu aja. Saya nggak akan tanya teori yang aneh-aneh lah. Pokoknya saya ingin hanya memastikan bahwa itu kerjaan teman-teman. Oke? Nggak usah belajar tentang teori surfaktan pakai misal apalah. Nggak. Karena itu bukan tujuan dari topik ini. Oke? Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau itu saja saya akan habis ini akan saya upload di e-learning slide-nya dan linknya kalian bisa download nanti di e-learning di slide-nya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pak. Yuk. Pasti, Pak. Kasih.